Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih sudah gabung tepat waktu ya. Saya anggap masih di bawah 15 menit masih tepat waktu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang tadi masih kuliah, dosennya ada agak yang molor ya. Tadi sepertinya ada ketua kelasnya konfirmasi ke saya. Oke, kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini kalau misalkan jamnya kita sedikit ubah ya, karena kemarin saya dalam angan saya itu kuliahnya jam 7.08 gitu ya, jam 12.30, tapi ternyata diingatkan sama ketuanya jam 9.10 gitu ya, ternyata nggak bisa gabung dengan kelas sebelah, padahal saya ingin sinkronus dan ya seperti biasalah, pertemuan pertama kan kita sinkronus dulu, kemudian nanti setelahnya baru pakai Google Classroom, nanti baru di akhir atau di beberapa pertemuan di akhir, nanti kita sinkronus lagi gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin sebelum ke overview, jadi kan kalau pertemuan pertama biasanya saya overview ya, overview untuk mata kuliahnya itu seperti apa, gambaran lah ya, gambaran mata kuliahnya seperti apa, rancangan pembelajaran satu semester itu seperti apa, kemudian beberapa kontrak belajar seperti nilai, kemudian apalagi ya, bentuk pembelajaran gitu ya. Nanti akan kita bahas di sini. Mungkin sebelum ke situ, mungkin sebenarnya saya ada sedikit yang mau saya sampaikan ya ke teman-teman tentang perilaku ya, Dek ya, tentang perilaku gitu ya. Ini walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung gitu ya, kita hanya bisa mengandalkan WA gitu ya, mengandalkan WA, kemudian media-media seperti ini ketika sinkronus, kemudian ya apapun lah. Jadi kan saya hanya bisa berkomunikasi ke kalian kan via WhatsApp group ya. Nah, mohon banget teman-teman responlah gitu ya. Berikan respon terhadap semua yang diposting atau disampaikan dosen di grup gitu ya. Ini yang dikeluhkan untuk angkatan 2018 itu bukan hanya saya. Jadi beberapa dosen yang juga cerita ke saya ya, itu juga mengatakan kok sekarang anak 18 kok kayaknya agak nggak tahu nih kalian kurang semangat apa ada suatu masalah atau gimana gitu ya, kok termasuk mata kuliah ini ya, termasuk mata kuliah ini kan kita sudah harusnya pekan kedua, tapi pekan pertama kemarin bahkan saya harus nanya dulu gitu siapa ketuanya gitu, kemudian baru ada yang menghubungi ke saya gitu, tapi kelas-kelas yang lain tuh enggak gitu. Jadi biasanya ketua tuh sudah hubungin duluan, bahkan Hamin 1 minggu sebelum kuliah itu kita sudah janjian gitu ya. Nah entah kenapa ini di kelas ini, atau saya ngampu di 2018 apa sih, limbah dan buah sayur ya. Mungkin ada beberapa yang ngambil koteka juga, mungkin ada yang bertemu saya juga di koteka. Nah itu deh, mungkin itu yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Itu attitude itu adalah segalanya ya. Saya bilang dari awal dulu ketika kalian masuk, ketika kalian jadi mahasiswa baru, IPK itu suatu hal yang penting juga. Namun yang lebih penting adalah attitude teman-teman. Perilaku, tingkah laku, bagaimana menghargai orang lain, terlebih ini adalah antara guru dan murid gitu ya. Jadi jangan ketika dosen itu memberikan postingan di grup atau dimanapun gitu, mohon direspon gitu ya. Kita juga sudah kalau teman-teman mungkin masih sudah tahu ya bahwa kita menghandle banyak kelas itu untuk memberikan perhatian ke satu grup itu aja sudah kita harus mengingat-ingat, oh besok saya harus posting di grup ini, saya harus mengatakan jadwal kuliah dan seperti apa rencana akan perkuliahan tentang bla 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 gitu ya. Itu pasti kita sudah menyediakan waktu. Jadi mohon teman-teman banget itu berikan attitude yang baik ya, attitude yang baik dalam hal kita dunia maya ini ya, berikan respon gitu ya. Berikan respon, berikan tanggapan gitu. Jangan cuma didiamin aja gitu. Kan kayak dikacangin kan nggak enak ya gitu. Jadi mohon banget teman-teman perbaiki attitude-nya ya. Ini semoga semester depan sudah tatap muka. Jadi ya kita harapannya tatap muka tapi dalam kondisi yang bagus ya, yang baik gitu ya, yang aman gitu, yang semuanya sehat. Nah, ini semoga ini adalah kelas terakhir, maksudnya semester terakhir untuk kita melakukan daring seperti ini. Jadi mohon teman-teman attitude-nya tuh diperbaiki begitu ya dalam komunikasi kita daring seperti ini. Kalau
komunikasi daring dengan offline gitu ya, itu kan beda teman-teman ya. Beda kalau ya kita nggak saya juga nggak tahu teman-teman di sana kesibukannya seperti apa, kalian juga kan tidak tahu kesibukannya dosen seperti apa. Jadi ketika kita ada interaksi mohon diberikan tanggapan seperti itu. Ya itu aja sih. Mungkin semoga di kelas-kelas yang lain juga teman-teman memberikan performance yang bagus ya. Saya pikir teman-teman 2018 ini sangat potensial ya, dari awal kalian masuk, kemudian sampai dengan saat ini kalian tuh pinter-pinter, rajin-rajin gitu ya, banyak inisiatif gitu. Tapi mohon itu di-maintain ya, dipertahankan, apalagi kalian juga sekarang sudah kerja praktik berhubungan dengan pihak-pihak luar ya di perusahaan begitu. Mohon itu menjadi perhatian khusus teman-teman. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Semoga bisa mewakili, kalau ada dosen yang lain tidak bisa menyampaikan ke kalian, mohon ini menjadi perhatian ke kalian dan bukan hanya ke saya, tapi juga attitude ke Bapak Ibu dosen yang lain. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pengenalan mata kuliahnya ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, seperti ini ya. Oh, sebelum ke sini saya masuk ke RPS dulu aja deh. Sebentar, masuk ke RPS dulu aja. Ya. Oke, ini adalah RPS-nya teman-teman. Nama mata kuliahnya adalah Teknologi Penanganan Buah dan Sayur, tapi sepertinya di portal hanya teknologi buah dan sayur saja ya, seperti teknologi kopi, teh, dan kakao. Mungkin ada sedikit kesalahan di Simeru gitu. Mata kuliahnya bernama Teknologi Penanganan Buah dan Sayur. Nah, penanganan di sini artinya bisa diolah, bisa ditangani dengan hal yang selain pengolahan atau minimal processing begitu ya. Nah, nanti ini akan diampu oleh saya dan Ibu Amalia. Saya sebelum mid semester dan Bu Amalia setelah UTS. Pertemuan pertama seperti biasa menjelaskan tentang SAP, RPS gitu ya, tentang bagaimana dan juga gambaran tentang mata kuliah ini begitu. Kemudian di pertemuan 2 nanti pertemuan 2 sampai 7 nanti akan saya sampaikan PPT-nya melalui Google Classroom, tapi nanti ada satu kesempatan kita melakukan sinkronus seperti ini ya, untuk mungkin di akhir perkuliahan atau mungkin beberapa pertemuan sebelum pertemuan ke-7 gitu. Kemudian yang pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengenai mekanisme pemasakan dalam buah dan sayur, serta bagaimana cara mengendalikannya. Di situ ada perubahan fisik, ada perubahan kimiawi, begitu ya. Kemudian bagaimana indikator atau indeks kematangan dari buah dan sayur itu. Kan nanti buah dan sayur itu ada yang klimaterik, ada yang non-klimaterik, dan seterusnya. Terus bagaimana cara mempercepat proses pemasakan itu, teknologinya seperti apa, itu pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan ketiga, teman-teman nanti akan kita bahas mengenai kemunduran, ya, kemunduran kualitas dan stres ya, akibat stres atau tekanan ya. Tekanan itu bukan tekanan emosional ya. Kalau buah dan sayur itu kan tekanannya ya bisa suhu, bisa kelembaban, bisa cuaca atau musim yang berganti-ganti begitu, ya. Jadi bagaimana mekanisme kemunduran kualitas pada buah dan sayur. Nah, nanti faktor-faktornya apa saja, kemudian karakteristik kemundurannya itu bagaimana gitu ya. Pengaruh suhu, pengaruh udara, pengaruh kehilangan air, pengaruh sinar matahari, kelukaan, dan seterusnya. Nah, ada injury karena adanya kimiawi juga bisa, dan alamiah gitu ya, natural injury. Kemudian pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengelolaan dan pengolahan. Jadi pengelolaan itu artinya manajemen ya teman-teman. Manajemen itu ya berkaitan dengan penyimpanannya, kemudian bagaimana in-out-nya ketika ada di gudang begitu ya. Mana yang harus ditangani terlebih dahulu, mana yang harus diolah terlebih dahulu. Nah, gitu. Oke, kemudian selanjutnya di situ dalam pertemuan 4 nanti ada tentang pengelolaan suhu, bagaimana mengatur suhu. Kemudian prinsip dasar dan teknik pendinginan untuk produk-produk hortikultur.
kemudian sistem pendinginan atau sistem refrigerasi mekanis, kemudian bagaimana dari sumber panasnya, kemudian prosedur tambahan pengolahan, perlindungan produk pasca panen, dan beberapa produk olahan dari buah seperti wine, jelly, marmalade, fruit leather atau apa tuh namanya, kulit buah gitu ya, candy, preserve, chutney itu kalau teman-teman pernah lihat film-film India, nah itu makanan India itu chutney. Chutney itu seperti apa deh namanya, manisan ya, seperti manisan gitu, chutney. Ada asinan, ada produk kering. Oke, selanjutnya di pertemuan kelima kita akan nanti membahas bagaimana penerapan CAS atau Controlled Atmosphere Storage pada buah dan sayur. Ya, prinsip dasarnya CAS itu seperti apa, faktor-faktor yang dikendalikan dalam CAS, dan termasuk di dalamnya adalah MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Ya. Kemudian yang pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang prinsip dasar dan mekanisme minimally proses. Nah, minimally proses teknologi atau teknologi proses minimal untuk buah dan sayur. Teknologi proses minimal ini biasanya ditandai dengan adanya proses yang pendek, teman-teman. Proses yang pendek, kemudian pelibatan suhu rendah, ya. Jadi misalkan menggunakan suhu pemanasan, tapi dia tidak sampai merusak, begitu ya. Dan dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian bagaimana tadi definisinya, kemudian fresh cut fruits and vegetables itu seperti apa? Jadi apa yang terjadi ketika buah dan sayur itu di fresh cut ya, dipotong dalam kondisi segar gitu. Oke, selanjutnya ada pre-cooling atau penanganan sebelum pendinginan. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan sebelum memasukkan buah dan sayur itu dalam kondisi yang dingin? Ada room cooling, forced air cooling, or pressure cooling, kemudian hydro cooling, wet air cooling, vacuum cooling, dan seterusnya. Nah, mohon maaf ini saya sambil admit ya. Ini tadi settingannya sepertinya tidak bisa langsung masuk. Oke, kemudian nomor 7, pertemuan ke-7, ini teman-teman kita akan melakukan recap, seperti biasanya recap materi. Nah, nanti ada presentasi mengenai beberapa pengolahan buah gitu ya. Nah, terus oke. Nanti setelah pertemuan 7 kita UTS sekitar bulan ini sekarang tanggal 20. Tanggal 20 ini harusnya pertemuan kedua, 5 minggu lagi harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar tanggal 12 April itu kita sudah mulai UTS ya. 12 April kita sudah mulai UTS ya, mungkin nanti nabrak bulan puasa gitu ya. Semoga sih saya bisa menyelesaikan materi ini sampai sebelum bulan puasa ya teman-teman. Jadi minimal materi materi yang disampaikan dalam bentuk presentasi itu bisa selesai gitu ya. Nanti baru setelah itu kita ngomongin tentang tugas gitu. Oke, setelah UTS 2 minggu nanti masuk di pertemuan ke-8, nanti diampu oleh Bu Amalia. Nah, di sini kalau di tahun lalu itu kita ada pembagian, kalau di saya itu pembahasan tentang buah, kalau di Bu Amal tentang sayur gitu ya. Nah, tapi nanti metode beberapa teknologi pengolahannya nanti kita akan samakan gitu. Tapi komoditasnya dibedakan. Oke, selanjutnya nanti di pertemuan 8 teman-teman akan melihat bagaimana metode pengawetan untuk buah dan sayur. Ya, bisa dengan pendinginan, pengemasan dengan polietilen atau PE, kemudian penggunaan KMNO4, kalium permanganat ya. Kemudian pengawetan dengan samper fresh ya. Selanjutnya di pertemuan 9 kita akan membahas hardware teknologi dan GHP, Good Handling Practices. Jadi kalau di standar itu ya, di standar kalau teman-teman dulu ingat kuliah mutu, kan ada GMP, ada GHP ya. Ada GMP, ada GHP. GHP itu adalah
praktek-praktek terbaik untuk menangani sebelum produk itu masuk ke manufaktur, ya, sebelum ke pengolahan. Jadi itu namanya handling, ya, GHP. GHP itu jadi menghandle fresh product, ya, dari mulai panen sampai dengan pasca panennya, sampai sebelum masuk ke tahap pengolahan. Nah, itu GHP. Jadi di situ bagaimana kalau kita definisikan di teman-teman kualitas bahan pangan yang sudah dipanen, ya, bahan pangan yang sudah dipanen itu kita tidak dapat meningkatkan kualitasnya, tetapi kita hanya bisa mempertahankan kualitasnya, ya, mempertahankan kualitasnya. Maka adanya pengolahan, adanya teknologi pengolahan menjadi diversifikasi produk itu artinya adalah meningkatkan nilai tambah agar tidak terjadi kemunduran kualitas. Kemunduran kualitas ya pasti dia akan berakibat pada kemunduran nilai jual, begitu ya. Nah, maka Harel Teknologi dan GHP itu dilakukan untuk mempertahankan kualitas, ya, mempertahankan kualitas. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya di pertemuan ke-10, teman-teman kita nanti akan membahas mengenai iradiasi pada produk buah dan sayur. Bagaimana teknologi iradiasi itu sebagai teknologi pengawetan untuk mempertahankan kualitas dari buah dan sayur itu. Ya, ada iradiasi pangan, advanced sterilization dengan X-ray, kemudian food irradiation, polymer modifications, kemudian waste management, color enhancements atau mempertahankan warna pada buah dan sayur. Itu memang susah sih, Dek. Ya, warna buah dan sayur itu kalau sudah dipanen, sudah hilang dari tangkainya, rantingnya, itu pasti ada kemunduran, ya. Apalagi kalau kita misalkan tidak masukkan dalam pendingin gitu ya. Tidak masukkan dalam lemari pendingin itu pasti dia akan mengalami kemunduran dalam hal color, ya, warna. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-11 ini nanti tentang pengemasan produk buah dan sayur serta active packaging pada buah dan sayur, ya. Ada penggunaan oxygen scavengers, ada penggunaan silika gel, ya, ada penggunaan pengaturan kelembaban, permeabilitas, pengaturan ethylene, kemudian ada removers atau penghilang bau gitu ya. Ada removers, kemudian CO2 absorber, penjerap karbon dioksida gitu ya, dan seterusnya. Itu pertemuan ke-11. Kemudian pertemuan ke-12, teman-teman akan diberikan mengenai teknik penyiapan produk untuk pasar dan pentingnya rantai pendingin atau cold chain untuk buah dan sayur. Ya, cold chain ini mempunyai biaya investasi yang sangat besar, ya teman-teman, terutama untuk buah dan sayur dan produk-produk seperti daging dan ikan, ya. Kalau di kalian ada yang sudah mengambil mata kuliah pilihan itu, ya, daging dan ikan, itu kemungkinan juga sudah diajarkan, ya, seharusnya tentang cold chain. Oke, kemudian selanjutnya di dalam pertemuan ke-12 itu ada bagaimana proses panen buah dan sayur, transfer dari lahan pertanian, dari tempat dia dipanen ke rumah produksi gitu ya, atau rumah pengemas atau ke pabrik gitu ya. Bagaimana mempertahankan, ya. Contohnya misalkan kayak kalau kita ngomongin buah dan sayur yang kita biasanya jeruk lah, ya. Contohnya jeruk aja lah. Jeruk yang biasanya diimpor atau apel, ya. Apel atau jeruk yang diimpor kan biasanya menjumpai produk-produk itu bisa di Superindo atau di Hypermart atau di mana, ya, convenience store gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada label, ya, dia. Ada label. Label itu mengindikasikan bisa merek dan juga dikirim dari mana gitu kan, impor dari mana. Nah, itu bisa dibayangkan bagaimana jeruk-jeruk, misalkan jeruk-jeruk mandarin atau apel-apel yang besar-besar itu, ya. Saya lupa kok namanya apa, ya. Apel yang produksinya USA itu. Ini kalian ada yang pernah mengkonsumsinya juga, yang besar-besar sekali gitu ya. Ada berbagai macam. Kalau di Indonesia itu kan karakteristik buah apelnya kan lebih kecut, kecil, kemudian kalaupun apel merah itu dia yang kecil gitu, enggak yang besar gitu.
Nah, itu biasanya yang besar-besar itu diimpor dari USA atau Prancis atau beberapa negara subtropis yang lain gitu, teman-teman. Nah, itu di situ bagaimana sih teknik untuk menghantarkan ya, untuk transformasi dari bukan transportasi, bukan transformasi. Transportasi dari negara asal misalkan ya, negara asal ke beberapa negara tujuan sampai dengan store-store yang akan menjualkan si produk itu. Itu di pertemuan 12 ya. Kemudian di pertemuan 13, teman-teman harus memahami prospek produk sayur dan buah lokal. Nah, ini ada kita berikan di sini teman-teman tentang local food dan local vegetables ya. Karena kita kan salah satu misinya adalah local food ya, pangan lokal ya. Local fruits dan local vegetables itu bagaimana prospeknya? Apakah selama ini kenapa sih ya? Kenapa sih apel Malang itu tidak mempunyai, maksudnya tidak mempunyai apa istilahnya, image ya, image atau nama gitu ya di dunia internasional, padahal itu dia kandungan vitamin C-nya tinggi, kemudian rasanya juga enak, teksturnya itu unik gitu ya. Nah, itu bagaimana sih prospeknya di dunia pemasaran gitu ya. Kandungan spesial buah dan sayur lokal. Kalau di negara-negara tropis teman-teman, di negara tropis itu keuntungannya kita mempunyai buah dan sayur dengan aneka warna ya, dengan aneka warna, aneka ukuran, aneka rasa gitu ya. Kalau apa contohnya seperti cabai aja ya, cabai gitu. Cabai itu termasuk buah atau sayur. Nah, nanti tomat itu termasuk buah atau sayur, terong itu termasuk buah atau sayur. Itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya, di PPT saya berikutnya. Nah, contohnya aja misalkan seperti cabai gitu ya. Cabai itu kan aneka banyak deh, aneka ragamnya itu kan banyak sekali. Ya. Cabai yang ada di Sumatera Barat, ya, cabai yang ada di Sumatera Barat dengan cabai yang ada di Jogja, ditanam di Jogja itu rasanya sudah beda. Ya, besarnya juga beda. Kenapa ada cabai hijau, cabai rawit dengan aneka warna, kemudian cabai keriting ada cabai keriting hijau, cabai keriting merah, ada yang cabai kuning gitu ya. Nah, produk lokal buah dan sayur itu sangat beraneka ragam di Indonesia. Maka itu sebenarnya sebuah potensi teman-teman untuk jadikan penelitian, untuk dijadikan kalau kalian ada yang tertarik ke dunia wirausaha ya jadikan apa wirausaha itu gitu ya. Buah dan sayur lokal itu sangat potensial sebenarnya. Nah, maka di situ kita akan teman-teman nanti sama Bu Amal akan membahas mengenai hal itu. Kemudian yang terakhir kita akan presentasi biasalah, presentasi tugas itu ya. Nah, nanti masih akan saya dan Bu Amal bicarakan sih untuk presentasi itu apakah cukup 1 kali aja atau 2 kali. Yang jelas sebenarnya ada tugas besar ya, tugas besar untuk pembuatan makalah ya. Pembuatan makalah tentang buah dan sayur. Nanti satu kelas ini kan kelas A dan B ya, teman-teman yang gabung sekarang. Nanti masing-masing kelas ada yang membahas mengenai buah, ada yang membahas mengenai sayur. Jadi nanti kelas A itu ada yang buah, ada yang sayur. Kemudian kelas B juga ada yang buah, ada yang sayur. Nanti per kelompoknya buat kelompok maksimal 5 orang, ya maksimal 5 orang. Kemudian setelah itu buat makalah itu masing-masing kelompok minimal 5 halaman, ya. Nanti mengenai teknologi pengolahan buah dan sayur, oke. Jadi masing-masing kelompok itu nggak boleh ada yang sama. Apa ya namanya produknya ya, misalkan yang di sini bikin kimchi, yang kelompok lain ada nggak boleh ada yang bikin kimchi juga, oke gitu, misalkan seperti itu. Sebelumnya saya tak pause bentar ya, saya mau apa off cam dulu bentar. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian nanti untuk teknis
formatting ya, formatting makalahnya nanti saya akan share aja nanti di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Yang penting teman-teman bikin kelompok dulu ya. Satu kelompok maksimal ya, maksimal 5 orang. Terserah kalian bisa sama siapa aja, saya dan Bu Amal tidak membatasi sesuai absen atau gimana, pokoknya terserah. Yang penting bisa diajak kerja gitu ya. Kalian kalau kerja kelompok itu jangan menggantungkan ke salah satu atau salah dua teman ya teman-teman ya. Itu berkaitan dengan mindset sih Dek ya, berkaitan dengan mindset. Tugas itu adalah suatu cara dosen atau guru itu memberikan kesempatan kalian untuk bereksperience, mempunyai pengalaman ya. Kalau hanya sekedar membaca slide dari dosen kemudian atau mengerjakan latihan-latihan ujian gitu ya, itu atau kuis gitu, itu hanya seperberapa ya kalau dalam proses belajar manusia itu kan paling besar ya 50%, 60% itu ketika kita mengatakan kembali ya, mengajarkan kembali. Jadi 10% itu mendengarkan, 20% itu membaca ya. Kemudian berapa itu? 10% itu mendengarkan, 20% itu membaca, berarti 30%. 70%-nya adalah ketika kita mengajarkan ya. Ketika kita mengemukakan atau presentasi atau memberikan material ini ke orang lain. Nah, dengan proses yang 70% itu, kalian akan lebih akan lebih punya pengalaman gitu ya. Pemahaman kalian tuh akan lebih nempel gitu. Akan lebih nempel. Kalau hanya sekedar mengingat, membaca, kemudian mengingat-ingat yang ada di slide, ada yang di buku gitu, itu hanya 20% aja teman-teman. Hanya 20%. Kalian mendengarkan seperti ini paling cuma bertahan efektif itu paling cuma 30 menit. Ya, 30 menit habis itu konsentrasi manusia itu udah buyar, udah rata-rata manusia ya, itu sudah terdistraksi gitulah istilahnya ya. Jadi mendengar tuh hanya 10%, sisanya tuh udah wassalam itu paling nanti udah akhir-akhir udah ngantuk, udah gelisah, udah lapar dan seterusnya. Nah, maka kita dosen itu memberikan tugas itu adalah untuk memberikan kesempatan kalian melakukan experience, memberikan kalian pengalaman ya, menghadapi langsung. Terlebih misalkan untuk mata kuliah yang menghitung gitu ya, hitungan itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak tugas gitu. Nah, untuk hal ini nanti tugas kalian itu akan sangat berarti teman-teman. Nanti mana di sini ya persentasenya ya. Kita akan langsung masuk ke kontrak belajar aja. Nah, untuk persentase biasanya UAS itu 25 seperti biasa, UTS 25, tugas 20, keaktifan atau apa deh namanya tuh kalau di Excel-nya tuh namanya apa ya? Sikap. Sikap. Keaktifan sikap ya, itu 10, kemudian kehadiran 10 harusnya 50, 20. Ada satu lagi deh kayaknya. Oh, kuis. Satu lagi kuis itu belum ada. 10. Nah, ini ya. Ini persentase untuk penilaian nantinya. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti tugas itu cukup besar 20%. Jadi kalau kalian UTS dan UAS-nya agak sedikit jeblok, tugasnya bisa membantu. Kemudian kalau kehadirannya 100% itu ya cukup membantu juga karena 10% itu kalau selama ini saya mengolah nilai itu cukup membantu bagi teman-teman yang kehadirannya 100%, sorry. Nah, begitu ya. Untuk RPS ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk rencana kuliah kita selama 1 semester ini? Belum ada, Bu. Belum, Ibu. Sudah ada ya? Belum, Ibu. Oke. Belum. Ya. Saya kok rada serak ya. Gak ada minum lagi.
Oke lah, kalau tidak ada seperti itu ya gambarannya, teman-teman semoga punya gambaran kalian kalian akan satu semester ngapain aja sih gitu ya selama di kuliah buah dan sayur itu. Semoga ini karena kalian kuliah pilihan, kalian adalah memilih sendiri kuliah ini, maka saya pikir kalian lebih semangat ya, lebih semangat daripada kuliah wajib. Jadi kalau saya sih dulu gitu sih, karena lebih curious gitu ya, lebih ingin tahunya lebih banyak, lebih besar daripada kita harus kuliah wajib gitu. Nah, semoga ini lebih semangat ngerjain tugasnya, misalkan nanti di akhir nanti kita akan melakukan presentasi begitu, lebih semangat dan lebih perfect ya, lebih perfect gitu. Oke, kita masuk ke overview, masuk ke sedikit tentang mata kuliahnya. Oke. Nah, mengapa ada kuliah teknologi penanganan buah dan sayur? Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, istilahnya adalah penanganan ya. Jadi bukan hanya pengolahan, tetapi istilahnya penanganan. Penanganan itu istilahnya lebih luas, teman-teman. Lebih luas, jadi mencakup juga pengolahan. Namun juga non-pengolahan juga ada gitu ya. Jadi misalkan hanya penyimpanan atau bagaimana memprediksi kematangan buah, kemudian mempercepat kematangan, itu termasuk dalam penanganan. Tapi kalau sudah pengolahan artinya dia ada transformasi bentuk ya. Kalau pengolahan itu ada transformasi bentuk. Yang semula itu adalah buah anggur, misalkan di sini ada ya, ada gambarnya di sini. Buah anggur kemudian menjadi wine gitu. Kemudian menjadi selai anggur, menjadi sirup anggur. Itu ada ya pengolahan, adanya transformasi bentuk secara fisik dan kimiawi. Tapi kalau penanganan itu lebih luas. Kita tidak hanya pengolahan aja, tapi juga adanya penyimpanan tadi ya. Intinya adalah penanganan ini fungsinya, tujuannya adalah mempertahankan kualitas. Oke, itu yang harus teman-teman pahami di awal bahwa komoditas pangan, buah, sayur, biji-bijian, daging, ikan, produk-produk perkebunan, ya kopi, teh, kakao, itu kalau sudah di luar dari habitatnya, di luar dari induk tanamannya, dia pasti akan mengalami kemunduran kualitas. Ya, yang bisa kita lakukan hanyalah mempertahankan kualitas itu. Oke, mempertahankan kualitas itu agar tidak terjadi kemunduran yang sangat cepat. Gitu. Oke. Indonesia kaya akan suplai komoditas buah dan sayur. Siapa yang mau nimbrung ya? Saya mute all. Oke. Indonesia kaya akan suplai komoditas buah dan sayur, teman-teman. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal juga ya, waktu kita ngomongin RPS tadi. Salah satu keuntungan kita sebagai negara tropis, khususnya Indonesia, kemudian Brazil, kemudian Malaysia, itu dan khususnya Indonesia sih. Indonesia itu sangat unik, teman-teman. Secara kontur wilayahnya itu sangat unik. Kontur negaranya itu secara nasional itu sangat unik banget. Kita punya pegunungan yang sangat tinggi, ada dataran rendah, dataran tinggi yang perbukitan, ada yang dataran rendah, ada waduk, ada danau, ada laut, ada hutan, ada lahan gambut, semuanya itu kita punya. Sehingga hal itu mengakibatkan komoditas pangan khususnya ya, komoditas pangan dan pertanian. Pertanian itu kan luas ya, ada kehutanan juga masuk di pertanian. Komoditas pangan itu sangat diversifikasinya sangat tinggi ya. Dari yang mulai nggak kelihatan alias di bawah tanah, umbi-umbian gitu ya. Kalian dulu ngambil nggak sih umbi, legum dan serealia ya. Itu dari yang nggak kelihatan yang ada di bawah tanah sampai dengan yang ada di ujung gunung ya. Itu kita punya semua. Sehingga mengakibatkan hal itu kita kaya akan aneka komoditas yang mempunyai kandungan gizi yang berbeda-beda. Aneka warna, aneka tekstur, ya, aneka bentuk, itu kita luar biasa sangat banyak gitu ya. Maka tidak harusnya Thailand itu tidak bisa mengatakan dia adalah kitchen of the world gitu ya. Harusnya kita yang mengatakan hal itu, tapi kalau kita kalah sama Thailand gitu ya. Thailand itu udah berani ngomong we are kitchen of the world. Kita adalah dapurnya dunia.
ya memang secara apa ya, Dek, ya, secara internasional kita memang kalah ya. Restoran Indonesia dibandingkan restoran Thailand, banyakkan restoran Thailand pasti. Kita pergi ke Jepang itu ada restoran Thailand, restoran Indonesia juga ada gitu ya, tapi kan nggak banyak gitu ya. Datang ke ke Malaysia, di Indonesia pun restoran Thailand juga banyak gitu. Nah, harusnya kita jadi kitchen of the world gitu ya. Dan juga lumbung pertanian dunia itu juga harusnya kita gitu. Oke. Iklim di Indonesia yang lembab mempercepat kerusakan buah dan sayur. Nah, ini adalah minusnya. Jadi kalau tadi di awal itu kita ngomongin bahwa Indonesia kaya akan diversifikasi produk, ya, produk pertanian, maka yang kedua ini menjadi obstacle, ya. Hambatan kita adalah kita mempunyai iklim yang lembab yang mengakibatkan tumbuhnya mikrobia, kapang, kemudian bakteri-bakteri itu sangat cepat, teman-teman. Terutama pada musim-musim pancaroba gitu ya. Nah, iklim di Indonesia yang lembab mempercepat kerusakan buah dan sayur. Kandungan gizi yang tinggi pada komoditas buah dan sayur gitu ya. Jadi buah dan sayur itu mempunyai kandungan gizi yang luar biasa banyak dan aneka ragam gitu ya. Maka adanya teknologi penanganan ya itu mempertahankan kandungan gizi tersebut atau mengambil sebagian kandungan gizi tersebut untuk diolah menjadi produk lain yang lebih edible ya, lebih mudah dikonsumsi gitu ya. Kalau orang biasanya misalkan saya nih ya, saya orangnya nggak suka jeruk. Nggak suka jeruk apa dek namanya yang bukan jeruk baby itu loh, jeruk yang biasa itulah yang ada putih-putihnya itu loh. Itu saya nggak suka. Nah, terus kalau tapi minum jus jeruk itu mau gitu ya. Jus jeruk itu mau gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada orang yang mengolah jeruk itu tadi yang rasanya menurut saya nggak cocok lah di lidah gitu ya, dengan tidak ada yang mengolah menjadi jus jeruk gitu ya, mungkin ya jeruk ini akan busuk gitu ya, akan nggak ada gunanya gitu, akan menjadi kembali ke tanah gitu kan, tidak bisa dijual gitu. Maka kandungan gizi yang tinggi itu mengakibatkan buah dan sayur itu dapat diolah dengan menjadi beraneka ragam produk yang lebih ramah terhadap konsumen, lebih mudah disukai konsumen. Kalau teman-teman disuguhi gitu ya, disuguhi berbagai serealia. Dalam waktu yang saat itu juga kalian makan, ada oats, kemudian ada barley, ada segala macam ya serealia itu. Kalian disuruh makan saat itu juga, pasti kalian akan mikir dan rasanya nggak enak kan. Oats aja dimakan biasa aja rasanya kayak dedak ya, kayak dedak makanan ternak gitu. Tapi kalau sudah dibuat fruit bar gitu ya, ada berbagai serealia ditambah dengan buah-buahan seperti buah-buahan kering ya, ada kismis, ada apalagi dek, beri-beri kering gitu ya. Itu kita akan mau kan, gitu, dibuat fruit bar gitu. Dalam saat itu juga kita mengkonsumsi serealia dengan aneka ragam, ada oats, ada barley dan seterusnya, dan ditambah dengan buah-buahan yang walaupun itu sudah dikeringkan ya. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana kita sebagai teknolog pangan itu memberikan opsi ya, alternatif untuk mengkonsumsi buah dan sayur, dalam hal ini buah dan sayur itu yang lebih ramah terhadap lidah-lidah konsumen gitu. Kemudian ada kebutuhan pasar atau konsumen dunia. Ya, bayangin ya teman-teman, Singapura aja. Kita ngomongin negara tetangga yang paling dekat sama kita. Singapura itu luasnya itu paling se-Jogja. Apa lebih besar Jogja ya? Kecil banget ya, kecil banget Singapura itu. Dia nggak punya lahan pertanian, teman-teman. Dia nggak punya lahan pertanian, ada lahan-lahan beton. Dibuatlah dia apartemen, dibuatlah dia gedung-gedung bisnis gitu ya. Di mana dia dapat mencukupi kebutuhan pangannya, ya dia impor, ya. Dia impor. Maka karena yang paling dekat adalah Indonesia, maka ya kalau kalian besok kapan-kapan main ke Singapura gitu ya, lihat aja di sana berapa produk Indonesia yang ada di supermarket di sana gitu ya. Maka sebenarnya dengan potensi kita sebagai negara tropis terbesar di dunia, itu kita bisa merajai pasar ya. Kita bisa merajai pasar dan menggait konsumen dunia itu untuk mengkonsumsi
buah-buahan dan sayur-sayuran kita gitu. Kenapa sih kok yang terkenal itu kimchi? Kenapa enggak rujak gitu ya? Atau kenapa enggak yang fermentasi Indonesia apa sih kayak buah yang fermentasi gitu atau buah asinan buah Bogor gitu. Kenapa enggak itu? Kenapa yang terkenal itu patai? Patai apa deh yang pepaya yang dimasak di Thailand itu? Saya suka sih itu sih. Tapi kok lupa patai kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau ada yang tahu. Oh nggih. Oh nggih Pak. Yes. Sekedap. Dek bentar ya, hujan saya tak nganuin jemuran dulu ya, bentar ya. Baik, Bu. Oke, I'm back. Tiba-tiba hujan. Kita lanjut ya, sampai mana tadi ya? Sampai konsumen dunia. Itu tadi teman-teman. Jadi seharusnya kita bisa ya menguasai pangsa pasar dunia gitu ya. Dengan pangan-pangan lokal kita, termasuk juga pangan olahan ya teman-teman. Lotek itu kenapa kok tidak jadi tren pasar gitu ya? Kenapa kok kimchi itu sampai diekspor ke Indonesia, diekspor ke Singapura dan lain sebagainya? Kenapa nggak lotek gitu? Coba dipikirkan ya, kenapa nggak rujak, kenapa nggak lotek, kenapa nggak gudeg, kenapa nggak? Nah, coba teman-teman bisa berpikir kritis di situ. Oke, selanjutnya di Indonesia khususnya itu hampir semua hasil pangan kita itu handlingnya masih kurang baik. Udah iklimnya jelek, ya bukan iklimnya jelek sih, iklimnya itu mendukung tumbuhnya mikrobia dengan cepat, tapi handlingnya itu juga kurang baik teman-teman. Ya, handling dari sisi sanitasi dan hygiene dan juga secara teknologinya itu juga masih kurang baik. Maka sebenarnya lulusan-lulusan teknologi pangan itu harusnya punya solusi ya, punya solusi gimana sih teknologi yang ramah terhadap SDM kita. SDM kita itu masih kurang apa ya dia. Kalau kalian beberapa ada yang pernah ikut pengabdian saya atau dosen-dosen yang lain gitu ya, kita ke pelosok-pelosok desa gitu, kita akan tahu deh kondisi masyarakat yang real itu seperti apa. Yang di desa itulah yang biasanya menjadi petani ya dek ya. Itu adalah ujung tombak kita gitu ya sebenarnya. Tapi mereka tuh pengetahuannya masih kurang, kemudian apalagi boro-boro ngomongin teknologi yang ini ya, penanganan mereka WhatsApp aja nggak punya gitu ya, smartphone aja mereka masih banyak yang nggak punya. Ya gimana mereka mau akses teknologi gitu ya, mengakses update dunia teknologi gitu. Wong ya teman-teman itulah nanti harapannya dengan kalian KP, dengan kalian ikut pengabdian dosen itu kalian agak lebih terbuka gitu ya pemikirannya. Oh ternyata negara saya seperti ini gitu. Handling masih kurang baik secara teknologi dan juga secara metodenya ya, metode dengan tadi ya sanitasi dan hygiene-nya masih kurang bagus juga. Oke. Nah ini ada beberapa berita yang saya capture dari Google. Ini tahun 2017.
Headline-nya berjudul sayur busuk nasib petani terpuruk. Ya, sayur busuk nasib petani terpuruk. Kita pasti sering lihat di berita gitu ya. Kalau pas musim-musim hujan kayak gini kan banyak banjir di mana-mana, kemudian banjir bandang maupun banjir yang menggenangi area pertanian gitu ya. Itu kan mengakibatkan banyak sayur dan buah itu menjadi busuk. Ya, belum juga dipanen tapi udah busuk di lahan gitu. Nah, ini ada musim hujan, produksi sayur turun, 40%-nya busuk ya. Oke, 40%-nya busuk itu luar biasa, teman-teman. Mereka tuh hanya punya margin ya. Kalau kalian pernah main-main ke daerah Turi, teman-teman, Sleman ya, itu kan di sana penghasilnya salak pondoh ya. Salak pondoh. Kalau kalian pernah ke sana gitu, kemudian coba-coba beli salak pada saat musim panen, ya pada saat musim panen, itu harganya sekilo cuma 4.000 teman-teman. 4.000 sampai 5.000 bahkan ada yang 2.000 kalau yang kecil-kecil. Bisa dibayangkan kalau harganya segitu, marginnya berapa? Ya, margin yang dimiliki oleh petani itu berapa gitu? Luar biasa mesake gitu, luar biasa kasihan tuh petani-petani itu ya. Kalau pas harga tinggi, pas tidak musim panen harga tinggi nggak ada yang mau beli. Pas musim panen harganya sangat rendah, itu malah daya serap pasarnya itu juga sangat rendah gitu. Jadi masih banyak yang busuk gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman punya ide apa gitu kan? Oh, salak ini bisa dijadikan ini. Jadi sehingga mengurangi potensi kebusukan. Kemudian ada juga ini artikel tahun 2014. Oh, ini udah lama banget ya, 2014 berarti 8 tahun yang lalu. Dampak hujan abu, petani melon Karangasem rugi puluhan juta. Oke, ini berarti hujan abu itu 2014 tuh hujan abunya Gunung Slamet kalau nggak salah ya. Gunung Slamet atau Gunung Kelut ya. Saya tuh 2014 tuh masih sekolah itu. Iya, kayaknya Jogja itu juga kena dampaknya. Nah, itu mengakibatkan petani itu merugi karena adanya dampak dari erupsi Gunung Kelut. Nah, di sini ya Gunung Kelut. Nih, di sini ada Gunung Kelut tertimpa abu vulkanis ya. Saya masih ingat banget itu masih kuliah S2 itu ya. Gunung Kelut itu Jogja putih semua juga itu kena dampaknya. Nah, ini salah satu dampak dari kita punya gunung berapi yang banyak ya, punya gunung berapi yang di mana-mana tuh gunung berapi kita adalah ring of fire gitu. Jadi ya bisa dimaklumi gitu ya. Kita punya potensi pertanian yang sangat besar karena adanya gunung-gunung itu, tetapi ya ketika dia erupsi ya wassalam gitu ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Ini ada lagi nih. Membongkar praktik ketutupan ini, saya ketutupan membongkar praktik apa deh? Saya ketutupan ini ya, Riponiaceae ya. Coba dibacain deh. Nggak jelas banget. Coba dibacain coba salah satu. Membongkar praktik jual beli sayuran sampah. Coba tolong diulangi. Membongkar praktik jual beli sayuran sampah. Oh, jual beli sayuran sampah ya. Ini saya ketutupan ini loh, apa tuh ribbonnya si Zoom itu loh. Membongkar praktik jual beli sayuran sampah ya. Itu teman-teman, ini biasanya terjadi di kota-kota besar ya. Ini sebuah hal yang tidak asing bagi teman-teman yang suka nonton investigasi. Investigasinya apa tuh? SCTV apa Trans TV itu ya. Jadi yang pertama itu banyak pedagang sayuran dan buah-buahan itu saking nggak bisanya dia punya modal yang besar untuk membeli sayur yang fresh gitu ya. Dia belinya ya sayuran sampah seperti ini. Yang kedua, banyak juga warung makan yang dia menjual olahan makanannya itu mengambil dari sayuran-sayuran sisa ini, Dek. Dari pasar-pasar gitu ya, dipilihin sih, memang dipilihin ya, enggak yang masih bisa diolah gitu. Cuman ini jatuhnya kan udah sampah gitu kan. Kemudian ya yang ketiga ya seperti pemulung atau mohon maaf yang orang-orang yang di bawah garis kemiskinan itu kan dia juga tidak punya penghasilan sehingga ya
hanya bisa menggantungkan dengan mengais sampah ini. Praktik jual beli sayuran dari tempat sampah dapat dengan mudah dijumpai di Pasar Induk Kramat Jati, ya, Jakarta ya. Di pasar induk terbesar di ibu kota itu, ratusan pemulung setiap harinya mengais rezeki dengan memulung sayuran dari tempat sampah. Ya, luar biasa ya. Ditumpukan sampah sedalam 1 meter di pelataran parkir tempat truk sayur melakukan bongkar muat barang. Mereka melihat mereka bekerja sih, ini dari Trubus ya, tahun 2018. Kalian ketika masuk ini ya, belum masuk nih Februari. Dengan cekatan pemulung-pemulung itu mengaduk-aduk tumpukan sampah yang dibuang ke tempat itu. Ya, luar biasa miris dan kontradiktif dengan kondisi negara kita yang suburnya subhanallah ya, masya Allah. Kita ya tadi yang saya bilang aneka ragam buah dan sayur, tapi rakyat kita masih mengais sampah ya, masih luar biasa. Nah, jadi gitu teman-teman. Betapa buah dan sayur itu kan dia mudah sekali busuk ya, mudah sekali busuk, dan kalau tidak ada penanganan ya udah berakhirnya di tempat sampah seperti ini. Padahal kalau ditangani dengan baik, ditangani dengan teknologi yang mumpuni gitu ya, bisa dikurangi lah ya kemungkinan untuk adanya kebusukan ini. Kemudian sayuran tadi buah-buahan ya, sayuran umumnya masih diperdagangkan dalam bentuk segar ya, tidak ada pengolahan. Teknologi pengolahan yang biasa diterapkan ialah fermentasi, misal sayuran asin dan pengeringan cabai kering, tongcai, dan lain-lain yang sifatnya masih sangat terbatas. Jadi mungkin juga berkaitan dengan lidah juga ya. Kalau di daerah Bengkulu, kemudian Sumatera Barat, itu biasanya adalah ya pengolahan seperti durian ya, tempoyak itu kan, itu difermentasi, itu masih ada layak jual juga karena di sana hasil panen duriannya itu luar biasa banyak gitu ya. Maka teknologi fermentasi itu menjadi sebuah solusi untuk menanggulangi agar si durian tadi daripada terbuang begitu. Dan juga enak juga sih, saya juga suka sih fermentasi tempoyak itu. Perlakuan yang cermat pada komoditas segar akan menambah shelf lifetime atau masa kesegaran komoditas tersebut. Ya. Adanya masa panen raya di mana biasanya komoditas dalam bentuk segar tidak dapat terserap semua, perlu dipikirkan penanganannya. Nah, ya biasanya kalau panen raya itu harga anjlok ya, kemudian tidak dapat terserap semua di pasar, sehingga ya masih banyak juga komoditas yang busuk begitu. Dalam hal ini dirasa perlu untuk memikirkan teknologi terapan yang tepat guna, khususnya di daerah sentra produksi. Daerah sentra produksi itu biasanya malah daerah pedesaan ya. Itu adalah tantangan kita teman-teman. Jadi daerah pertanian itu kenapa di Indonesia itu menjadi sebuah daerah yang marginal gitu ya. Kalau di Amerika, di Eropa, negara-negara yang sudah maju gitu ya, daerah pertanian itu biasanya daerahnya maju gitu. Kalau di tempat kita itu masih marginal, masih menjadi profesi petani itu dipandang sebelah mata dan nggak banyak. Bahkan petaninya sendiri bercita-cita agar anaknya itu nggak seperti dia gitu ya, tidak seperti menjadi petani seperti dia gitu. Padahal itu sebagai petani itu luar biasa jasanya, luar biasa perannya di dunia pertanian gitu teman-teman. Nah, maka dari itu seharusnya edukasi ke petani itu dengan pemanfaatan teknologi, pemanfaatan pengetahuan tentang umur simpan dan seterusnya itu harus dibina gitu ya. Gimana caranya kita bikin teknologi tepat guna? Tepat guna itu gimana sih? Tepat guna itu ya dia bisa dilakukan dimanapun ya. Khususnya di daerah-daerah yang memiliki sumber daya energi yang kecil. Ya dia nggak ada listrik, dia susah bensin, dia susah minyak tanah. Kemudian juga mudah diaplikasikan bagi orang-orang yang berpendidikan rendah atau berkeahlian rendah. Ya. Kemudian yang ketiga juga harus teknologi yang murah, gitu ya. Teknologi yang murah. Jadi tidak bisa diharapkan bahwa selalu pemerintah itu memberikan bantuan. Ya, maka teknologi itu diharapkan bisa dibuat sendiri oleh petani, dibuat sendiri oleh orang-orang yang bekerja di pertanian di daerah marginal gitu ya. Nah, itu.
Dalam arti dapat untuk menghasilkan suatu produk olahan yang potensial baik untuk dihasilkan maupun dipasarkan, di samping menguntungkan dari segi ekonomi. Nah, itu teman-teman. Jadi teknologi terapan tadi itu menghasilkan produk olahan yang dapat untuk dihasilkan, dipasarkan, dan juga untung gitu ya, dari segi ekonomi juga menguntungkan gitu. Nah, ini adalah contoh dari olahan kubis. Ya, kubis itu kalau di kita biasanya diapain sih? Jadi lalapan, jadi masukin nasi goreng, jadi capcay, jadi bakmi godok, bakmi goreng. Ya, tapi itu kan untuk konsumsi jangka pendek ya, dia. Kamu beli kubisnya besok pagi untuk dikonsumsi hari itu juga kan. Nah, tapi kan bagaimana caranya si kubis itu ketika dia tidak terserap pasar, itu juga bisa disimpan, diolah, disimpan, kemudian dipasarkan sewaktu-waktu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, misalkan dibekukan, ya pembekuan, atau sayuran beku dengan sayuran lain. Pembekuan dengan sayuran lain. Sorry. Kemudian ada pickles. Pickles itu acar, ya bahasa Inggrisnya pickles. Tapi kok ini pickle ya. Ini sumbernya dari jurnal ini Koswara 2009. Pickle itu apakah sudah menjadi kata serapan di bahasa Indonesia? Saya kok tidak bisa menemukan sih. Pickle itu kalau di bahasa Inggris itu PICKEL. Kalau PICKELS ya, pickles. Itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah acar, ya, acar. Itu dikasih asam ya, diasamkan gitu dengan penambahan asam. Kemudian bisa kubis itu dikeringkan atau dibuat tadi pickles setengah jadi, dan ini pickles yang sudah jadi gitu ya. Kemudian dikalengkan ya, dikalengkan itu entah mungkin untuk misal dibuat fermentasi seperti kimchi mungkin bisa ya, seperti sawi putih itu mungkin juga bisa ya. Kemudian dikemas. Nah, ini salah satu contohnya kubis. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya, terus habis itu buah-buahan hampir sama kasusnya dengan sayuran. Dia masih anjlok ketika panen raya. Panen di musim hujan dia kualitasnya rendah. Di musim kering dia produktivitasnya rendah. Gimana teman-teman? Banyak kan masalahnya? Buah-buahan itu anjlok pada saat panen raya. Pada saat musim hujan dia kualitasnya rendah. Pada saat musim kering dia produktivitasnya rendah. Akhirnya harganya mahal. Nah, that's really sangat intimidatif gitu ya kasusnya itu. Maka kan di beberapa negara maju teman-teman itu sudah menggunakan greenhouse ya. Sudah menggunakan greenhouse yang kalau kalian pernah lihat mungkin di TVRI juga pernah ditayangkan. Saya kalau nonton di DW Documentaries tuh, DW ya, DW itu. Itu kalau seperti di Jerman atau di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea. Koreanya Korea ini ya, Korea Selatan ya, bukan Korea Utara ya. Korea Utara kasihan itu ya. Korea Selatan, terus kemudian Jepang itu sudah mempunyai greenhouse yang dia bisa diatur teman-teman. Bisa dia mempunyai, besok deh suatu saat nanti saya akan lihatkan videonya. Dia itu raknya itu bisa bersusun gitu ya. Nah, nanti setiap harinya diputar biar mendapatkan sinar matahari yang merata gitu. Bahkan menggunakan sinar UV, tidak menggunakan sinar matahari, ada juga ya. Sayuran-sayuran dan buah-buahan hidroponik itu. Nah, ini contohnya ini untuk slide yang terakhir. Jam berapa ini? 11.45. Ini beberapa contoh olahan dari buah ya. Ini yang pertama adalah mangga. Ya, mangga kering. Ya, mangga kering ini banyak dijumpai di daerah Thailand ya. Menjadi suatu produk oleh-oleh dari Thailand. Mangga kering. Ini biasanya teman-teman, ini biasanya diolah atau dibuat dari mangga yang mempunyai rasa masam. Ya, rasanya masam. Kalau dijual dalam kondisi segar, itu dia nggak payu, nggak laku. Ya, nggak laku. Sehingga harganya sangat murah dan akhirnya menjadi busuk kalau nggak laku gitu ya. Akhirnya sama petani sana, itu diolah, dikeringkan dengan memberi gula. Ya,
diolesin, ditaburi gula, kemudian dikeringkan sampai dia benar-benar kering. Jadi seperti jelly gitu kalau dimakan, kayak jelly yupi gitu. Nah, ini salah satu bentuk teknologi penanganan buah yang cukup berhasil karena dia menjadi suatu andalan produk oleh-oleh dari Thailand. Terus ini ada buah-buahan kering ya, dibuat kismis. Ya, seperti aprikot, kemudian kurma, kemudian apa yang kecil itu ya, seperti buah zaitun ya, buah zaitun dikeringkan juga ada. Itu yang kuning besar tuh aprikot. Oke. Ini juga satu teknologi yang sangat murah, mudah ya, dan mempunyai apa ya, nilai jual yang tinggi juga. Karena ini hanya ada di negara Timur Tengah ya. Ini dibuat seperti jelly ya teman-teman. Kalau di Turki ya, ini dibuat seperti kalau ini sangat manis banget sih, namanya apa? Saya pernah makan ini, lupa saya namanya. Nanti saya cari. Namanya apa ya? Manisan buah dari Turki. Nah, ini dia diolah teman-teman, diolah kemudian dikasih gum ya, dikasih gum atau dikasih karaginan gitu ya. Kemudian dikeringkan dengan penambahan gula. Bentar. Manisan buah dari Turki. Kita lihat namanya apa. Turkish Delight. Nah, Turkish Delight. Nah, ini namanya Turkish Delight. Contohnya seperti ini. Itu manisnya minta ampun sih, manis banget sih. Lebih manis daripada dodolnya Jogja. Nah, ini yang selanjutnya yang keempat, ini adalah durian freeze dried. Ya, durian yang dilakukan pengolahan secara freeze drying. Freeze drying itu pengeringan dalam kondisi beku deh ya, dalam kondisi beku. Jadi minus 40 ya, sekitar minus 40, minus 60. Itu menggunakan freeze drying. Nah, ini durian ini bisa teman-teman dapatkan di Indonesia, mungkin juga sudah masuk ya. Ini merupakan salah satu oleh-oleh dari Thailand juga, tapi di Malaysia juga ada. Kalau kalian pernah ke airportnya KL, airportnya Kuala Lumpur, itu kalau kalian mau cari oleh-oleh ini ada juga. Dan ini rasanya enak banget karena ini dari durian apa tuh dek, durian montong ya, durian montong itu. Oke, terus ini mahal sih. Apa namanya, teknologinya mahal. Jadi kalau Indonesia mau mengadopsi ini ya harusnya sudah, yang penting sudah ada pasar sih. Teknologi itu akan semahal apapun teknologi itu, kalau sudah ada pasarnya, sudah diminati pasar, itu akan dapat berjalan kok. Ini sama seperti yang tadi ya, buah-buahan kering, zaitun kering gitu. Ini buah dari Timur Tengah, namanya apa? Sebentar. Kita cari dulu. Buah tin ya, buah tin ya. Ini buah tin. Iya kan, ini buah tin kan? Ya nggak salah buah tin deh, coba ya. Buah tin kering itu. Iya betul-betul, itu buah tin. Yang teman-teman belum pernah lihat buah tin, segarnya itu hijau teman-teman. Ya, hijauan gitu, bentuknya seperti lonceng begitu ya. Seperti apa? Yang ini adalah buah aslinya seperti apa, warnanya hijau gitu. Nah, ini setelah dikeringkan, ini bentuknya akan seperti ini. Nah, ini nanti biasanya kalau yang umroh atau haji itu bisa beli di Arab sana. Nah, ini adalah beberapa contoh minimally proses ya, minimally proses untuk buah-buahan. Dan ini sangat apa deh ya, sangat mempunyai digemari oleh pasar sehingga dia harganya juga bisa cukup tinggi gitu ya. Nah, seharusnya Indonesia juga punya teknologi-teknologi minimal ya, pengeringan lah ya. Pengeringan kayak gini, kemudian dikemas dalam kondisi kemasan yang bagus. Kemasannya itu ibarat kata kalau orang datang itu untuk oleh-oleh itu pantas gitu loh. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman untuk pengenalan ya, overview sedikit. Mengapa sih sebenarnya kalian itu, kenapa sih kalian ngambil teknologi buah dan sayur padahal kalian nggak tahu ya isinya ngapain ya?
Ya mungkin udah punya perabaan ya, dia punya gambaran ya. Kalian mau ngapain selama kuliah di teknologi buah dan sayur? Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada, Bu. Sepertinya belum ada, Ibu. Ada. Besok ini ya, dibanyakin baca, ya, dibanyakin baca-baca. Biasanya yang paling menarik itu dari food review deh ya. Majalah food review itu banyak sih pembahasannya, ada yang dari mulai wine sampai dengan pengolahan-pengolahan sampai pengemasan, itu luar biasa bermanfaat. Jadi kalian ketika membaca itu kan pasti ada apa ya? Ada mungkin pertanyaan timbul kekritisan kalian, nah itu bisa dikonfirmasi ketika kuliah. Jadi silahkan banyak membaca. Nanti untuk tugasnya nanti akan saya berikan formatnya dan beberapa petunjuknya nanti via WhatsApp atau Google Classroom ya. Nanti belum saya buat ya kayaknya kelasnya di Google Classroom ya, nanti tak buatin. Oke, ada mungkin teman-teman ada pertanyaan atau feedback? Nggak ada? Bisa disampaikan via chat room kalau ada. Nggak ada ya? Oke, untuk yang terakhir, saya mau ngabsen dulu sekalian untuk daripada saya ngabsen lagi nanti di akhir. Nanti kalau saya akan panggil 2 kali ya. Saya akan panggil 2 kali. Kalau kalian tidak ada yang menyahut, berarti saya anggap tidak datang. Oke. Kelas A dulu deh. Rashid? Rashid? Nggak ada. Diah? Diah Lestari? Hadir. Oke. Ada, Siti Bu. Rohana? Rashid ada, Bu. Hadir, Bu. Oh ya. Siti Rohana? Hadir, Bu. Listanaya? Hadir, Bu. Afifah? Hadir, Bu. Vira? Bunaya? Muhammad Rifki? Hadir, Bu. Anissa? Ica? Maksudnya Anissa Imanianti? Anissa nggak ada? Oke. Indah? Indah Lestanti? Fitra? Hadir, Bu. Yuliana Sari? Hadir, Bu. Dinda Novita? Dinda Novita? Gimana, Dek? Saya nggak lihat ininya sih. Saya nanti mau kalau misalkan mic-nya hadir ya? Hadir ya udah. Arsita? Ibu. Hadir, Bu. Putrika? Arsita. Putrika? Cahya? Hadir, Bu. Miftah? Hadir, Bu. Anggestri? Anggestri? Hadir, Bu. Ya. Lydia? Hadir, Bu. Wahyu Tri Aryani? Hadir, Bu. Osa? Hadir, Bu. Jihan? Jihan? Oke, lewat dulu. Salsa? Oh ini, Jihan baru masuk. Tadi kayaknya keluar masuk. Jihan masuk ya? Masuk nih. Salsa, KP, Diah? Diah Ayuning Tias? Oke. Tata? Hadir, Bu. Nanda Rizky? Nanda Rizky? Nur Hasanah? Nur Hasanah? Oke. Rizky Priyandi? Rizky? Oktavia?
Hadir, Bu. Isnadia? Isnadia? Fatira? Fatira? Oke. Teriska? Hadir, Bu. Chairul? Hadir, Bu. Brilian Febiana? Hadir, Bu. Ya. Faris? Farizi? Hadir, Bu. Hadir. Rosdiana? Hadir, Bu. Naufal? Hadir, Bu. Yola? Hadir, Bu. Hasna? Hadir, Bu. Suni? Hadir, Bu. Evi? Oke, Nur Hasanah hadir. Evi Nanda? Tadi kayaknya keluar masuk sih. Tadi kayaknya hadir sih. Saya lihat, tapi keluar masuk sinyalnya. Anissa Mufidah? Hadir, Bu. Saya tadi Nur Hasanah masuk ya. Nur Hasanah. Oke. Atika? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Dian? Hadir, Bu. Indri? Indri. Hadir, Bu. Oke. Kelas A udah selesai. Ini siapa nih? Dinda Novita hadir. Indah hadir. Oh. Kenapa Dek? Mic-nya rusak ya? Mikrofonnya nggak bisa nyala ya? Saya mana tadi? Dinda sama Dinda udah kok, udah saya kasih satu tadi, mungkin mic-nya rusak ya. Indah. Oke. Kelas A, kemudian kelas B. Kelas B, kelas B. Oke, kelas B mana? Sebentar. Ini kelas B kok nggak bisa di-share. Nah, ini. Oke, kelas B. Kelas B. Aminda Hasna. Hadir, Ibu. Devita. Hadir, Bu. Kofifa. Hadir, Bu. Sela. Hadir, Bu. Reni. Hadir, Bu. Wi Ajeng. Hadir, Bu. Fembi. Anin. Hadir, Bu. Deli. Hadir, Bu. Gina. Hadir, Bu. Arina. Hadir, Bu. Zaimul. Hadir, Bu. Listiana. Hadir, Bu. Wow, semangat sekali. Ya, bagus. Mega. Hadir, Bu. Afis. Hadir, Bu. Indriensi. Bayu. Riantika. Hadir, Ibu. Oke. Nur Yunita. Khaira Umah. Hadir, Ibu. Ya. Yanas. Apa masih KP ya? Yanas sama Bayu ya? Sabtu masuk ya kalian KP itu. Tapi tergantung perusahaannya sih. Nur Anissa. Hadir, Bu. Roshidah. Hadir, Bu. Hidayatul. Hadir, Ibu. Milen. Hadir, Bu. Andara. Hadir, Bu.
Ya, oke. Afina, Hadir Ibu. Anissa Suci, Hadir Ibu. Sabrina, Hadir Ibu. Wika, Hadir, Bu. Rizky Aulia, Hadir Ibu. Afi, Hadir Bu. Vicky, Hadir, Bu. Indah Puji, Hadir Bu. Kevin. Oh, 3 anak nih pasti KP nih. Kevin, Yanas, Bayu kan satu kelompok ya. Ilham, Afif, Hadir, Bu. Sukma, Hadir Bu. Vera, Hadir, Bu. Wahyu Kurniawan, Hadir, Bu. oke. Siapa yang chat nih? Ilham, Nur Yunita, Indriensi, Isnadia. Isnadia tadi kan udah tak centang ya dek kayaknya. Indriensi, bentar. Siapa lagi? Ilham, Nur Yunita, Indriensi. Oke. Mana tadi Ilham? Ilham, Nur Yunita, sama satunya Indriensi. Siapa lagi nih? Wahyu Kurniawan. Udah kok, udah tak centang kok dek kamu. Indriensi, Isnadia tadi udah ya? Udah kan? Isnadia kan tadi di awal kan? Enggak ding. Mana sih Isna? Oh, kelas A ya kamu dek ya? Kelas A ya tadi Isnadia ya? Udah chat tentang siapa lagi nih? Indriensi sudah. Oke. Udah tahu dah tentang Andinta Fembi nggak ada, yang ada tuh Andinta, Bayu, Yanas, kemudian Kevin. Kalau Yanas, Kevin, dan Bayu itu satu kelompok KP, kemungkinan dia KP. Ya. Fembi yang saya nggak tahu kabarnya. Oke teman-teman, nanti ini kuliah kita pada pagi hari ini saya share di YouTube. Nanti buat teman-teman yang KP atau tadi berkesempatan tidak mungkin sinyalnya susah atau gimana, nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri mata kuliah. Kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nanti seperti biasa untuk materi pertemuan berikutnya saya share video dari YouTube, nanti saya share linknya di Google Classroom. Presensinya setelah kalian menyimak videonya ya. Kemudian untuk tugas nanti juga akan saya sampaikan formatnya dan petunjuk-petunjuknya nanti di grup maupun di Google Classroom. Apalagi ya? Udah sih, nanti kita untuk sinkronusnya nanti saya akan hubungin ketua kelasnya lagi kapan kita bisa sinkronus lagi ya. Nanti sebelum UTS. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Milan mandi.